Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada buku ya, 10 jurus dahsyat hafal Al-Quran, rahasia sukses gemilang para hafiz Quran. Ini dulu saya beli di mana ya? Oh, di mana itu? Di Depok nih, di Gramedia Depok ya. Tanggalnya berapa itu? 9 Juli 2015, hari Selasa, 65.000 terakhir. 65.000 uang terakhir. 2015 ya. Ini kita cuplik halaman 114. Ini tentang kisah Dr. Cilik Husain At-Tabatabai. Dia seorang anak usia 7 tahun dan berhasil meraih gelar doktor honoris causa dari Hijaz College Islamic University Inggris pada Februari 1998-nya. Ini untuk motivasi ya. Husain saat itu menjalani ujian selama 210 menit dalam 2 kali pertemuan. Ujian yang harus dilalui meliputi 5 bidang, yakni menghafal Quran dan menerjemahkannya ke dalam bahasa ibu, kemudian menerangkan topik ayat Al-Quran, ketiga menafsirkan dan menerangkan ayat Al-Quran dengan menggunakan ayat lainnya, 4 bercakap-cakap dengan menggunakan ayat Al-Quran dan metode menerangkan makna Al-Quran dengan metode isyarat tangan. Ya, Husain At-Tabatabai mulai belajar pada usia 2 tahun dan berhasil hafal 30 juz Al-Quran pada usia 5 tahun. Ya kan? Pada usia yang belia itu, dia tidak hanya mampu menghafal seluruh isi Quran, tapi juga mampu menerjemahkan arti setiap ayat ke dalam bahasa ibunya, yaitu Persia. Memahami makna ayat-ayat itu dan bisa menggunakan ayat-ayat itu dalam percakapan sehari-hari. Luar biasa ini ya. Bahkan Husain At-Tabatabai tahu dengan pasti di halaman berapa letak satu ayat dan di baris keberapa, di kiri atau sebelah kanan halaman Al-Quran. Dia juga mampu secara berurutan menyebutkan ayat-ayat pertama dari setiap halaman Quran dan menyebutkan ayat-ayat dalam satu halaman secara terbalik mulai dari ayat terakhir ke ayat pertama. Selama di Inggris, Husain At-Tabatabai sempat diundang dalam berbagai majelis yang diadakan komunitas muslim setempat. Secara umum, hadirin ingin menguji kemampuan bocah ajaib itu. Uniknya Husain menjawab semua pertanyaan dengan mengutip ayat Al-Quran. Contohnya dalam satu forum seorang bertanya, bagaimana pendapatmu tentang budaya barat? Husain menjawab, mereka menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Surat Maryam ayat 5-9. Ada yang bertanya, bagaimana ujian yang kamu lalui di Inggris? Husain menjawab dengan tangkas, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Al-Insyirah ayat 6. Apa tanggapan orang-orang di sana di Inggris tentang acara-acara Quranmu? Mereka tertawa. Ya. Al-Mutaffifin 34, jawab Husain. Maksud Husain, orang-orang Inggris merasa senang dan bahagia. Jika kamu ditanya orang, buat apa engkau ke Inggris? Apa jawabanmu? Husain menjawab, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Al-Maidah ayat 67. Maksudnya dia ke Inggris untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Engkau belum lulus SD, bagaimana mungkin mendapatkan gelar doktor? Husain menjawab, mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia yang Allah diberikannya kepada mereka. Al-Imran 170. Maksudnya semua itu adalah karunia Allah. Bagaimana ilmu itu diajarkan? Husain menjawab, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad untuk kami, benar-benar kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Al-Ankabut 69. Itu ayatnya kalau tidak salah. Waladzina
Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya. Maksudnya bila manusia berusaha mencari dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuka jalan ilmu baginya. Kapan kau akan menikah? Husain menjawab sambil tersenyum. Dan apabila anak-anak telah sampai umur balik, maka hendaklah mereka meminta izin. Surat An-Nur 59. Maksudnya ia akan menikah jika umurnya sudah balik. Apa kabarmu? Husain menjawab dan menutup doa mereka ialah alhamdulillahirabbil alamin. Yunus ayat 10. Maksudnya kabarnya baik-baik saja, dan untuk itu segala puji bagi Allah pemilik semesta alam. Ayat di mana dalam Al-Quran yang paling kau sukai? Husain menjawab, yaitu surat At-Taubah 128. Husain menjawab, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang mukmin. At-Taubah 128. Demikianlah sekilas kisah yang ada di buku Dr. Cilik. Kita juga nggak lupa dengan 3 kakak beradik hafiz Quran yang hafal Quran dalam usia yang sangat muda, yaitu Tabarok, Yazid, dan Zainah. Bahkan Tabarok pernah diberi penghargaan sebagai hafiz termuda di dunia, yang menyelesaikan hafalan pada usia 5 tahun. Tahun berikutnya adiknya Yazid yang mendapatkan penghargaan itu. 3 anak Dr. Kamil Al-Labaudi itu memang luar biasa. Saya sangat ingin punya anak-anak dan keturunan penghafal Al-Quran seperti mereka. Anda ingin juga? Ya, saya doakan. Semoga kita semua menjadi para hafiz Al-Quran dan diberikan anak-anak dan keturunan yang hafiz pula. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hafalan Al-Quran adalah kekayaan dan karunia yang luar biasa. Inilah harta. Waalaikumsalam. Inilah harta dan kekayaan yang tidak pernah akan lekang oleh waktu dan tidak ternilai dengan harta dunia apapun. Maka kita perlu meluangkan waktu. Kita perlu meluangkan waktu untuk meraih kekayaan yang sangat agung ini. Segala usaha kita untuk menghafal Al-Quran adalah perbuatan yang mulia, sangat pantas bila kita bercapek-capek melakukannya. Setelah ayat-ayat suci itu berhasil kita masukkan ke dalam hati dan berhasil kita masukkan dalam pikiran, jagalah jangan sampai ia hilang dan terbang. Sebab hafalan kita itu lebih cepat pergi dan berlalu dari seekor unta yang terikat, yang akan pergi dari hati orang-orang yang tidak pernah memperhatikannya. Hafalan ayat-ayat suci itu harus lancar, sebab bila tidak ia akan mudah hilang. Begitu pula bila ingin menambah hafalan baru, jaga betul jangan sampai hafalan yang sebelumnya lancar menjadi hilang. Nah, bagaimana caranya agar hafalan lama tetap lancar dan kita pun siap menambah hafalan baru? Ikuti terus videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah program G30S Pesantren Ojo Lali, yaitu gerakan menghafal 30 juz Al-Quran semesta Pesantren Ojo Lali dimulai pada hari ini, yaitu hari Rabu 6 Maret 2024. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenal